Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait paradigma makosid syariah. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sylvia Lestari Rahmat. Ada juga dua rekan saya yang akan bantu menjelaskan. Ada Kak Aprilia Syifa Nurfadila, ada juga Jihan Kirana Putri Nur. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Bimbingan konseling selama ini berkembang dari akar psikologi barat yang cenderung mengabaikan dimensi spiritual dalam memahami manusia. Padahal bagi umat muslim, kesehatan mental tidak dapat dipisahkan menjadi hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Makosid syariah hadir sebagai paradigma interaktif yang memadukan nilai-nilai Islam ke dalam praktik konseling. Di tengah tatapan modern seperti krisis identitas, degradasi moral, pengaruh teknologi, dan meningkatnya masalah kesehatan mental, pendekatan ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling. Lalu, adapun pengertian makosid syariah. Makosid syariah berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu makosid atau tujuan, dan juga ada syariah atau hukum Islam. Jadi secara istilah, makosid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Imam Al-Ghazali menjadi rujukan klasik yang merumuskan konsep ini secara sistematis dalam tradisi keilmuan Islam. Lalu ada pun 5 unsur yang wajib dijaga menurut makosid syariah. Nanti akan dijelaskan satu persatu oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu tujuan utamanya mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratan di dunia maupun di akhirat. Lalu ada metode dan hasil, orientasi pada kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama. Analisis manfaat atau maslahah dan mudarat dalam setiap keputusan menghasilkan kebijakan yang manusiawi, adil, dan kontekstual. Keputusan yang berbasis nilai Islam yang relevan dengan realitas. Dalam BK, individu sehat mental dan kuat spiritual, fungsi sosial, peserta didik berjalan secara optimal. Pendekatan holistik seperti fisik, psikologi, sosial, dan spiritual, integritas nilai syariah dalam layanan bimbingan dan modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada karakteristiknya, yaitu yang pertama, berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Lalu yang kedua, ada fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariat Islam. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kemaslahatan masyarakat luas. Dan yang keempat, mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sebagai landasan setiap keputusan. Baik, selanjutnya di sini ada maslahat mursalah. Maslahah mursalah adalah metode ijtihad yang didasarkan pada kemaslahatan umum manusia. Metode ini tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, namun tetap diakui sebagai sumber hukum Islam yang sah oleh para ulama. Konsep ini sangat penting untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maslahah mursalah memungkinkan para ulama dan konselor Islam untuk merumuskan solusi yang relevan, adil, dan berpihak pada kemaslahatan umat sesuai tujuan syariat. Lalu selanjutnya ada tolak ukur maslahah. Kemaslahatan dalam Islam tidak bersifat bebas nilai. Ia harus selaras dengan tujuan syariat Islam, makosid syariah, agar benar-benar bermanfaat bagi manusia. Maslahat yang diakui syariat mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap manfaat yang bertentangan dengan salah satu dari 5 unsur pokok ini tidak dapat diterima sebagai maslahah yang sah. Contoh dalam bimbingan konseling. Penggunaan teknologi digital, platform konseling online, aplikasi kesehatan mental dapat menjadi maslahah apabila memperluas akses layanan, menjaga privasi klien, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, jika menimbulkan ketergantungan atau melanggar etika, maka hukumnya perlu ditinjau ulang.
Menjaga kesehatan mental sesuai nilai Islam berarti membantu individu mencapai keseimbangan spiritual, emosional, dan sosial, sehingga layanan BK harus berlandaskan prinsip syariat, bukan sekedar mengadopsi pendekatan barat secara mentah. Baik, selanjutnya ada relevansi maslahah dalam bimbingan konseling tentang kontemporer yang memperluas ijtihad, yaitu cyberbullying dan perundungan dari kalangan remaja. Lalu ada kecanduan game online dan media sosial yang merusak produktivitas. Ada krisis identitas remaja di tengah arus globalisasi dan budaya asing. Lalu ada juga perundungan atau bullying fisik dan psikologis di lingkungan sekolah. Dan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres remaja. Lalu ada konselor, perlu strategi kontekstual berlandaskan nilai-nilai Islam. Dan maslahah mursalah sebagai landasan respon terhadap isu-isu baru. Baik, di sini ada hakikat BK Islam. Bimbingan konseling Islam adalah proses membantu individu untuk memahami diri sendiri, mengenali potensi, serta mengatasi berbagai permasalahan hidup berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Proses ini berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam setiap langkah pembimbingan. Tujuan utama BK Islam adalah pembentukan pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Konselor berperan membimbing individu menuju keseimbangan jiwa, keteguhan iman, dan kematangan sosial. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kemaslahatan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat, sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan anggota kami. Baik, selanjutnya ada implementasi Maqasid Syariah dalam BK. Bentar. Yang pertama ada Hifz al-Din, yaitu menjaga agama, pembinaan nilai keimanan dan ketakwaan dalam setiap proses konseling. Lalu ada Hifz al-Nafs, yaitu menjaga jiwa, perlindungan kesehatan fisik dan mental melalui layanan konseling Islam. Yang ketiga ada Hifz al-Aql, yaitu menjaga akal, mengembangkan kemampuan berpikir sehat, rasional, dan kritis pada individu. Kemudian ada Hifz al-Nas, yaitu menjaga keturunan, pembinaan hubungan sosial yang sehat dan bermartabat dalam kehidupan. Kemudian ada Hifz al-Mal, menekankan pentingnya menjaga dan mengelola harta secara bertanggung jawab. Kemudian ada tujuan BK, keseimbangan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual peserta didik secara menyeluruh. Kemudian, membentuk pribadi mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia sesuai nilai Islam. Kemudian, memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sosial dan masyarakat sekitar peserta didik. Kemudian, mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat melalui layanan BK Islami. Regulasi BK. Regulasi layanan BK berbasis 5 tujuan Maqasid Syariah, perlindungan hak peserta didik dalam memperoleh layanan konseling, pengembangan karakter positif sebagai landasan regulasi, pencegahan masalah, dan pengembangan potensi, bukan hanya penyelesaian masalah. Regulasi menjamin layanan BK sesuai nilai-nilai Islam, penguatan kelembagaan BK berbasis kemaslahatan, standar layanan yang mengintegrasikan aspek spiritual dan psikologis, kerangka kebijakan yang melindungi kesejahteraan peserta didik. Penerapan dalam praktik BK. Yang pertama ada layanan orientasi bagi peserta didik baru, yang kedua ada layanan informasi berbasis nilai Islam, yang ketiga ada konseling individu dengan pendekatan spiritual dan psikologis. Kemudian ada keempat ke konseling kelompok, penguatan sosial dan moral, kemudian dengan konsultasi, solusi berbasis Maqasid Syariah, kemudian advokasi, perlindungan hak peserta didik. Kemudian ada pengembangan kesadaran spiritual dan diri. Kemudian pengendalian diri dan bertanggung jawab sosial. Manfaatnya, meningkatkan kualitas layanan
BK yang holistik, kontekstual, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Membentuk karakter peserta didik yang lebih baik, beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Kemudian memperkuat integrasi antara ilmu agama dan psikologi dalam praktik konseling profesional. Yang terakhir, membantu terwujudnya kesejahteraan hidup menyeluruh, fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Baik, untuk simpulan dan materi kali ini yaitu paradigma makosid syariah berorientasi pada kemaslahatan 5 aspek utama dalam kehidupan manusia. Layanan bimbingan konseling Islam berfokus pada penguatan spiritual, moral, sosial, dan emosional. Pengembangan dan penerapan nilai ini penting bagi mahasiswa, praktisi, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas demi mewujudkan kesejahteraan hidup yang menyeluruh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa lanjut di kolom komentar di video ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.